له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat, para peserta di Zoom dari Majelis Ta'lim Al-Khonsa, kemudian dari Al-Muraqabah Ridha ya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kajian kitab kita dari Aqidah Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi ya. Aqidah Imam Syafi'i sebagaimana beliau tulis dalam buku-buku beliau dan juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat dan murid-murid beliau. Kita sampai pada bab berikutnya, bab ma jaa'a anil Imam Syafi'i rahimahullah min wujubil akhdhi bis sunnah walau kanat ahadan fi kulli babin wa ijra'uha ala zahiriha ya. Bab tentang perkataan-perkataan Imam Syafi'i tentang wajibnya mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi meskipun datang dalam riwayat ahad dalam setiap bab, seluruh bab, yaitu maksudnya bab akidah sebagaimana dalam bab fikih dan juga membawa maknanya pada zahirnya ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu permasalahan sangat penting yang tentang menerima hadis ahad, yaitu wajib menerima hadis ahad jika sahih ya. Secara umum kalau kita membagi hadis, saya bicara hasil hadis ya, macam-macam hadis ditinjau dari atau kita bisa bagi saja secara mudah macam-macam hadis terbagi jadi dua, hadis mutawatir, kemudian ada hadis ahad atau khabar wahid, hadis ahad, khabarul wahid atau hadis al-ahad, yaitu ahad minan nas. Yaitu apa bedanya hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu yang diriwayatkan oleh banyak orang, sekitar 10 sahabat atau lebih ya. Adapun hadis ahad yaitu yang diriwayatkan, ini secara umum ya, tentunya ada khilaf tentang berapa jumlah, tapi diriwayatkan kurang dari sekitar 10 sahabat. Secara umum. Jadi hadis tersebut diriwayatkan 10 sahabat, kemudian di bawahnya juga tabi'in juga banyak, tabi'in juga banyak, tapi di atasnya sendiri harus sekitar 10 sahabat. Ini namanya hadis mutawatir. Mutawatir terbagi menjadi dua, ini namanya mutawatir lafzi dan kedua namanya mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi maksudnya seluruh sahabat tersebut meriwayatkan dengan redaksi yang sama. Maksudnya semua atau 10 sahabat tersebut meriwayatkan dengan redaksi yang sama. Dan ini banyak contoh seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka. Ini hadis riwayatkan oleh banyak sahabat dengan redaksi yang sama. Kalau ada beda-beda tipis, tapi maksudnya redaksi yang sama. Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di surga. Seperti juga Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Juga diriwayatkan oleh banyak sahabat dengan lafal yang sama. Ada lafal mutawatir maknawi, yaitu para sahabat yang meriwayatkan tersebut meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda, redaksional yang berbeda-beda, tapi ada makna yang disepakati.
Contohnya apa? Contohnya tentang contoh hadis tentang azab kubur. Hadis tentang azab kubur lafalnya berbeda-beda ya. Lafalnya berbeda-beda ya. Jadi ada hadis Rasulullah SAW berlindung dari azab kubur, ini hadis. Ada Rasulullah SAW mengatakan laula alla tadafanu, kalau bukan kalian, aku khawatir kalian tidak saling menguburkan, tentu akan aku berdoa kalian mendengar azab kubur. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW melewati kuburan, dua kuburan, Rasulullah mendengar dua penghuni kubur tersebut sedang tersiksa. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain melihat dalam mimpinya ada orang yang sedang atau melihat ada orang diazab di dalam azab kubur. Jadi hadis-hadisnya lafalnya berbeda-beda. Kata Rasulullah SAW berdoa, menyuruh kita untuk berdoa berlindung dari azab kubur. Maka ini menunjukkan lafalnya berbeda-beda, tapi maknanya sama. Disebut hadis mutawatir maknawi. Hadis seperti ini tidak diragukan kesahihannya. Semua sepakat. Ini hadis ini sepakat akan kevalidasinya, tentang kesahihannya. Maka tidak perlu dibahas lagi karena hadisnya mutawatir, yang riwayat banyak. Di antara riwayat mutawatir Al-Qur'anul Karim. Dia bukan hadis, dia Al-Qur'an. Quran itu diriwayatkan mutawatir. Sampai zaman sekarang banyak orang punya sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ahad tidak. Hadis ahad ini diriwayatkan dari 10 sahabat. Maka dia terbagi-bagi ya. Dia ada hadis masyhur, ada hadis aziz, tapi intinya dia ada hadis yang ini pun macam-macam, bermacam-macam. Maka ada yang hadis sahih, ada yang hadis hasan, ada yang hadis lemah. Yang lemah juga bermacam-macam, ada hadis palsu, ada hadis batil, ada hadis mungkar. Tetapi yang mau kita bahas, ternyata ada sekelompok orang yang menolak hadis ahad meskipun sahih ya. Adapun ahlu sunnah mereka mengamalkan hadis sahih. Sebagian ahlul bid'ah menolak hadis ahad yang sahih. Ini yang mau kita bahas. Yang sahih ya. Ini yang dikritiki oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi meskipun hadisnya sahih diriwayatkan dari perawi yang thiqah, bersambung dari, jadi kan hadis itu fulan an fulan an fulan an fulan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sederhana tentang hadis. Ya, dari misal dari Imam Bukhari, dari gurunya dari gurunya, kemudian dari tabi'in, dari sahabat sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya thiqah, terpercaya dan periwayatannya bersambung, dan tentu ada syarat-syarat hadis sahih. Kalau sudah hadis sahih meskipun yang meriwayatkan satu orang dari atas sampai bawah seperti maka hadis tersebut diterima karena perawinya adalah thiqah. Ini menurut ahlu sunnah wal jamaah. Namun belakangan muncul dari kalangan ahlul bidah yang menolak hadis ahad. Ada yang menolak pada sebagian masalah akidah mereka tolak hadis ahad, ada juga yang menolak masalah hukum bahkan jika terkait hadis ahad. Maka pokok pembahasan kita adalah inilah disebut dengan hadis ahad. Ini yang mau hadis ahad. Ini yang mau kita bahas, hadis ahad. Hadis ahad tadi jadi kita jelas, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 10 sahabat. Jadi Nabi meriwayatkan ternyata mungkin 2, 3, 4 sahabat. Beda kalau mutawatir 10 atau lebih, ada sahabat sampai sekian puluh ya. Kalau itu diterima, tapi kalau ini kata mereka kalau yang riwayatkan kurang dari 10 kami tidak terima. Ini yang mau kita bahas. Baik, kita bacakan bab ya tadi tentang Imam Syafi'i mewajibkan untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi meskipun hadis-hadis ahad ya, hadis-hadis ahad, karena perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang Rasulullah bawa kepada kalian maka ambillah ya. Dan Allah telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu al-hikmah ya. Utitul Quran wa mithlahu ma'ahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan Al-Quran dan aku diberikan yang semisalnya. Semisalnya itu ya, maksudnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kata Allah, wahai istri-istri Nabi, ingatlah yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Kata para ulama, Al-Hikmah maksudnya sunnah. Sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi hujjah primer dalam kita beragama Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunnah tersebut yang penting hadisnya sahih. Tidak peduli apakah mutawatir ataukah hadis ahad. Kalau yang meriwayatkan kurang dari 10 tetap kita terima karena hadisnya hadis sahih. Ini kita ingin menjelaskan tentang makna dari pembahasan kita. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita akan menukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah banyak dari kitabnya Ar-Risalah tentang hadis ahad. Saya bacakan di sini kesimpulan tentang hadis ahad menurut pandangan Imam Syafi'i. Pertama, menurut Imam Syafi'i diterimanya khabar wahid atau hadis ahad, khabar wahid sama dengan hadis ahad. Ini perkara ijma, ya. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Risalah halaman 457, ya. Demikian juga dalam halaman 453, ya. Beliau berkata dalam kitabnya Ar-Risalah, Risalah salah satu kitab karya Imam Syafi'i, yang itu kitab yang agung, kitab spektakuler. Dia adalah landasan dalam ilmu usul fikih dan juga landasan dalam ilmu hadis. Jadi kitab Risalah ini termasuk apa ya? Karya spektakuler Imam Syafi'i. Karena sebelumnya tidak ada buku ditulis seperti buku Ar-Risalah. Kemudian dari kitab Ar-Risalah ini kemudian ulama mengembangkan ilmu hadis dan juga ilmu usul fikih. Tapi beliau berkata, "Walau jaza li ahadin minan nas an yaqula fi ilmi al-khassah ajma' al-muslimun qadiman wa hadithan ala tathbiti khabar al-wahid wal intiha ilaihi bi annahu lam yu'lam min fuqaha'il muslimin ahad illa wa qad thabbatahu jazali." Ya. Walakin aqul lam ahfaz an fuqaha'il muslimin annahum ikhtalafu fi tathbiti khabaril wahid bima wasaftu min anna dhalika mawjudan ala kullihim, ya. Beliau berkata, kalau boleh seorang untuk menyatakan bahwa dalam ilmu yang khusus, ya, bahwasanya kaum muslimin telah ijma baik dulu sampai sekarang untuk menerima, menetapkan khabar wahid, hadis ahad, dan untuk intihai ilaihi, maksudnya untuk menerimanya, ya, mengamalkannya, maka tidak diketahui dari fuqaha'ul muslimin seorang pun kecuali menetapkan hadis ahad. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun menolak hadis ahad. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya tidak diketahui ada seorang pun dari fuqaha Islam dari dulu sampai sekarang menolak hadis ahad. Jika seandainya ada yang mengatakan itu ijma', maka itu boleh saja, ya. Ya, oleh karenanya aku tidak mendapati dari fuqaha'ul muslimin yang berselisih tentang diterimanya hadis-hadis ahad. Ya, kemudian ini beliau berkata dalam halaman 457. Dalam halaman 453 beliau juga berkata tentang hadis ahad. Beliau mengatakan, qala wa fi tathbiti khabaril wahid ahaditsu yakfi ba'dhu hadza minha, ya. Dalam penetapan dalil tentang diterimanya hadis ahad banyak sekali hadis-hadis, ya, yang sebagiannya sudah cukup, ya, untuk menjelaskan akan hal tersebut, ya. Kemudian beliau berkata, walam yazal sabilu salafina, perhatikan, walam yazal sabilu salafina wal quruni ba'dahum ila man syahadana hadha sabil. Dan dari dahulu para salaf selalu menempuh jalan ini, yaitu menerima hadis ahad dari para salaf sampai generasi-generasi setelahnya sampai di zaman kami, yaitu abad kedua. Sampai abad kedua semua orang menerima hadis-hadis ahad. Dan dekat dengan zaman Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya diterima hadis ahad adalah ijma' di kalangan para ulama. Dan banyak ulama yang menukil ijma' akan hal ini, ya. Saya nukilkan misalnya Ibnu Abdul Bar, ya, dari ulama Malikiyah. Dia mengatakan, wa kulluhum yadinu bi khabaril wahidil adl. Semuanya beragama dengan hadis ahad, yaitu periwayatan seorang yang adil. Hadis wahid maksudnya satu orang yang adil, yang thiqah, terpercaya. Fil i'tiqadat, demikian dalam masalah akidah diterima dalam masalah akidah. Wa yu'adi wa yuwali 'alaiha, sehingga setiap ulama dahulu berwala dan bara di atas akidah-akidah tersebut.
Ya. Wa yaj'aluha syar'an wa dinan fi mu'taqadihi, dan mereka menjadikan khabar wahid tersebut atau akidah tersebut sebagai syariat dan agama dalam keyakinannya. Ala dzalika jami' ahli sunnah. Ini semua adalah akidah ahli sunnah, seluruh ahli sunnah. Yang menunjukkan akan ini merupakan ijma', ya. Sehingga Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Risalah, terlalu banyak hadis yang menunjukkan dalil tentang diterimanya hadis ahad. Taib. Adapun dalil, perhatikan ini poin kedua. Dalil yang menunjukkan bahwasanya hadis ahad adalah hujjah, argumentasi dalam agama, baik masalah akidah maupun masalah fikih. Dalilnya terlalu banyak, beliau sampai sebutkan puluhan dalil. Dalam risalah, dalam subbab al-hujjah fi tathbiti khabaril wahid. Al-hujjah fi tathbiti khabaril wahid, yaitu mulai halaman 401, ya. Beliau sebutkan puluhan dalil, ya. Di antaranya misalnya sederhana saya sebutkan, kata beliau dalam subbab al-hujjah fi tathbiti khabaril wahid, argumentasi atau dalil tentang diterimanya hadis ahad. Beliau mengatakan qala Syafi'i fa in qala qa'il, Imam Syafi'i berkata, jika ada yang bertanya uzkuril hujjata fi tathbiti khabaril wahid bin nasi khabarin aw dalalatin fihi aw ijma', tolong sebutkan tentang argumentasi diterimanya hadis ahad dengan dalil ataupun dalalah atau ijma'. Maka beliau mengatakan, kemudian beliau menyebutkan hadis, faqultu lahu akhbarana Sufyan an Abdul Malik an Umair bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, naddarallahu abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa'aha wa addaha farubba hamil fiqhin ghairu faqihin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Kata beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberi cahaya atau kebahagiaan bagi seorang hamba yang mendengar perkataanku, yaitu mendengar satu orang, hamba yang mendengar perkataanku, kemudian dia hafal hadisku, kemudian dia pahami, dia simpan, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Bisa jadi yang hafal hadisku ini tidak faqih, ya. Dan bisa jadi yang mendengar hadisku ini faqih dan dia akan menyampaikan kepada orang yang lebih faqih lagi. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istima'i maqalatihi wa hifdhiha wa ada'iha imra'an yu'addiha wal imra'u wahidun dalla ala annahu la ya'muru an yu'addiya anhu illa ma takum bil hujjah ala man adda ilaihi. Kata dia, dalam hadis ini Rasulullah SAW memotivasi kepada untuk mendengar sabdanya dan untuk menghafalnya dan untuk menyampaikannya kepada satu orang yang bisa menyampaikannya. Dan kata Rasulullah SAW, nadarallahu ra'an atau abdan, hamba satu orang. Dan Rasulullah SAW dia memotivasi dia untuk menyampaikan kepada orang lain. Berarti dia satu orang menyampaikan kepada orang lain, berarti harus bisa diterima. Kalau kabar satu orang tidak diterima, ngapain Nabi motivasi untuk menyampaikan hadisnya? Saya ulangi, Rasulullah SAW motivasi, semoga Allah memberi kebahagiaan pada seorang yang mendengar hadisku kemudian menyampaikannya. Berarti kalau dia sampaikan kepada orang, berarti diterima dong. Buktinya Nabi SAW memotivasi dia untuk menyampaikan hadisnya. Ini dalil bahwasanya khabar wahid diterima. Baik, akan banyak hadisnya, tapi saya tidak mungkin bacakan semuanya, waktu kita terbatas, ya. Tapi saya ingin sampaikan poin berikutnya, yang ketiga. Al-Imam Syafi'i tidak membedakan sama sekali antara permasalahan fikih amaliyah dan permasalahan akidah ilmiah. Beliau ketika menyebutkan puluhan dalil tentang masalah diterimanya hadis ahad, beliau tidak membedakan antara masalah akidah atau masalah fikih. Oleh karenanya di antara dalil yang beliau sebutkan, saya sebutkan di sini contoh. Pertama, diutusnya Mu'adz bin Jabal, ya. Beliau sebutkan tentang diterima hadis ahad, diutusnya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Baik, Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, yang diutus oleh Nabi cuma satu orang. Dan Mu'adz bin Jabal ketika diutus akan membahas tentang masalah akidah. Kata Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi ahlul kitab, yaitu Yahudi di Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhu ilaihi syahadatu alla ilaha. Jadikanlah dakwamu yang pertama kali adalah la ilaha illallah. Baik.
Mu'adz akan berdakwah menyuruh mereka berubah agama dari Yahudi menjadi Muslim. Bukankah berarti Mu'adz mengajarkan akidah kepada mereka? Jawabannya tentu jelas. Dan ternyata Mu'adz sendirian. Rasulullah tidak mengutus Mu'adz 10 orang. Ini kan masalah akidah. Tapi Rasulullah mengutus Mu'adz sendirian untuk berdakwah di daerah sebagian Yaman. Dan Rasulullah SAW juga mengutus Abu Musa al-Asy'ari di daerah yang lain tentang negeri Yaman juga. Jadi mereka berpisah. Dan masing-masing membahas secara komprehensif masalah agama, baik masalah akidah maupun masalah fikih. Dan ternyata satu orang sudah cukup untuk dijadikan dalil. Seandainya kabar datang dari satu orang tidak bisa diterima, tentu Rasulullah SAW akan mengirim 10 orang minimal. Ya. Tapi ternyata Rasulullah SAW cuma kirim satu orang sudah cukup. Ini dalil pertama. Dan kita tahu yang diajarkan Mu'adz ke negeri Yaman adalah masalah akidah. Ini disebutkan oleh Syafi'i pendalilan ini dalam kitabnya Risalah. Kemudian juga Imam Syafi'i menyebutkan pendalilan yang lain yang dia tidak membedakan akidah dan fikih adalah tentang utusan Nabi kepada raja. Bukankah Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada para raja, Rasulullah SAW kirim utusan-utusannya, di antaranya Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi kalau tidak salah beliaulah yang membawa surat kepada Heraklius, entah Dihya atau yang lain. Jadi dia mengirim satu orang sahabat ke Heraklius kemudian Al-Muqawqis, kemudian kepada Raja Bahrain, kepada Raja Persia. Rasulullah kirim satu orang. Dalam surat tersebut ada isi akidah. Seperti surat yang dibawakan oleh Dihya al-Kalbi atau sahabat yang lain kepada Heraklius, isinya min Muhammad Rasulullah SAW ila Herakl azimir Rum, dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Heraklius pembesar Romawi. Aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain, masuk Islamlah kau akan selamat. Allah akan berikan kau pahala dengan 2 kali lipat. Itu pahala ketika kau masih Nasrani dan pahala kalau kau masuk Islam. Kemudian ayat, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Wahai ahlul kitab, kemarilah dan menuju kepada satu kata yang sama, yaitu jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah dan jangan mengambil hamba-hamba selain Allah untuk diibadahi. Jangan berbuat kesyirikan, Kemudian Rasulullah berkata, fa in tawallait fa innama 'alaika itsmul arisiyin. Kalau kau Heraklius, kau tidak mau masuk Islam, maka kau akan menanggung dosa-dosa seluruh rakyatmu. Dan ini akidah. Ternyata yang menyampaikan dari Nabi cuma satu orang, Dihya al-Kalbi atau sahabat lainnya. Kalau memang kabar dari satu orang tidak diterima tentang akidah, tentu Rasulullah harus ngutus 10 orang. Ternyata satu orang sudah cukup. Ya. Demikian juga contoh masalah fikih yang besar, Imam Syafi'i sebutkan perubahan kiblat di antara dalil beliau sebutkan. Ketika terjadi perubahan kiblat, pertama kali Nabi SAW masih di Madinah. Rasulullah SAW pertama pergi ke Masjid Bani Salimah yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Rasulullah SAW ketika sholat duhur di situ baru 2 rakaat turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kata Allah, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tadinya Nabi menghadap Baitul Maqdis. Ini sholat duhur di Masjid Al-Qiblatain atau nama aslinya Masjid Bani Salimah. Maka pada rakaat ketiga Rasulullah SAW balik dari menghadap ke utara menghadap ke selatan, karena utara di Madinah Baitul Maqdis di utara, Mekah di selatan. Maka Rasulullah SAW rakaat ketiga balik menuju menghadap menghadap ke Mekah, ke Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW salat asar, itu zuhur. Asar Rasulullah SAW salat di Masjid Nabawi, semua orang sudah berubah menghadap ke Mekah. Sementara penduduk Kuba, mereka belum dapat kabar. Mereka baru dapat kabar ketika salat subuh kalau tidak salah. Mereka sedang salat subuh, wahum ruku', mereka sedang ruku', tiba-tiba ada seorang yang datang kemudian berkata, ala innal qiblata qad huwilat. Ketahuilah bahwasanya kiblat telah dirubah. Mereka langsung dari ruku', mereka rubah dari hadap utara menghadap ke selatan balik. Dan ini kabar yang luar biasa tentang perubahan kiblat. Perubahan kiblat bukan perkara ringan, perkara besar. Menjadi heboh. Heboh bagi orang munafikin, heboh bagi orang-orang Yahudi, heboh bagi orang musyrikin, heboh.
orang Nasara heboh, orang Yahudi heboh, semua heboh. Tapi ternyata Ahlul Quba, orang-orang yang sedang sholat di Masjid Quba, ketika dengar satu orang nyampaikan, mereka tidak bilang, belum tentu benar, cuma satu orang. Mereka langsung benarkan, ini perkara fikih, bukan fikih biasa, fikih besar ketika itu. Dan mereka terima perubahan tersebut. Ini semua disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah untuk membuktikan bahwasanya beliau, saya sampai ini untuk membuktikan bahwasanya dalam masalah khabar wahid, khabar ahad, beliau tidak membedakan antara masalah akidah atau masalah fikih. Semuanya harus diterima kalau itu benar datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara berikutnya yang ini bertiga tadi. Yang keempat, Imam Syafi'i memandang bahwa orang yang menolak khabar wahid termasuk ingkar sunnah sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lihat halaman 403 ya. Jadi saya bacakan. Kemudian Imam Syafi'i berkata ketika menyebutkan tentang dalil-dalil harus diterimanya hadis ahad, kata beliau, akhbarana Sufyan qala akhbarani Salim Abu Nadhr annahu sami'a Ubaidillah bin Abi Rafi' yukhbiru an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma nahaitu anhu wa amartu bihi fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan menemukan salah seorang dari kalian muttakian ala arikati, duduk santai di atas dipannya, kemudian datanglah perkara dari perintahku, datanglah perintah dari perintahku, itu Rasulullah berkata demikian. Atau datanglah larangan dari apa yang aku larang ya. Fayaqulu, kemudian dia berkata, la adri, saya tidak tahu. La nadri. Ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Apa yang kami dapat Al-Qur'an ini kami ikuti. Kalau enggak kami enggak ikuti. Imam Syafi'i memasukkan orang yang menolak hadis ahad ini termasuk orang seperti ini, merupakan mukjizat Nabi. Nabi kabarkan akan ada orang-orang, subhanallah, Nabi mengabarkan aku akan bertemu atau akan ada orang-orang yang mereka jika datang perkara sunnah kata mereka enggak ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang menolak hadis ahad. Kenapa ikhwan? Karena hadis ahad jumlahnya banyak. Hadis ahad jumlahnya banyak. Makanya ada perkataan indah dari Ibnu Hibban Al-Busti, Imam Abu Hatim Ibnu Hibban yang wafat pada tahun 354 Hijriah, dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban yang disusun dalam Ihsan fi Takrib Sahih Ibnu Hibban, beliau berkata dalam muqaddimah sahihnya, beliau berkata, wa ammal akhbaru fa innaha kulluha akhbar ahad. Sungguhnya khabar-khabar riwayat-riwayat dari Nabi seluruhnya adalah khabar-khabar ahad. Maksudnya khabar mutawatir sedikit. Kalau kita mau klasifikasikan hadis Nabi, maka hadis mutawatir cuma sekitar mungkin 5%. Sisanya semua hadis ahad. Hadis ahad. Nah, kalau orang menolak hadis ahad, seakan-akan dia menolak hadis Nabi. Seakan-akan dia menolak hadis Nabi karena dia hanya menerima 5%, 95% dia tolak. Ya. Maka dia mengatakan, sehingga dia berkata, wa anna man tanakkaba an qabuli akhbaril ahad faqad amida ila tarki sunani kulliha. Dan siapa yang sengaja untuk menolak khabar-khabar ahad, maka dia telah sengaja untuk menolak seluruh hadis-hadis Nabi. Li ajami wujudi sunan illa min riwayatil ahad, karena tidak ada sunnah-sunnah Nabi kecuali dari hadis ahad. Ya, artinya dia bicara secara mayoritas. Jadi ternyata orang yang menolak khabar ahad ini pada hakikatnya adalah menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini penjelasan Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, saya ringkaskan. Berikutnya kita akan sebutkan tentang kelompok-kelompok yang menolak hadis ahad mana saja ya. Tapi ini kelompok-kelompok yang pertama kali menolak khabar ahad. Ada yang menyebutkan bahwasanya yang pertama menolak khabar ahad adalah kaum Mu'tazilah ya. Kaum Mu'tazilah. Karena hadis ahad diterima oleh Ahlus Sunnah. Sebagaimana kita sebutkan tadi perkataan Imam Syafi'i ijma', demikian juga perkataan ulama yang lain. Jadi yang pertama menolak adalah Mu'tazilah. Dan di antara yang terkenal adalah yang pertama kali dikenal mempersyaratkan hadis baru diterima sahih kalau diriwayatkan oleh jumlah tertentu adalah seorang bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Dan dia wafat pada tahun 218 Hijriah. Dia ini
orang Jahmiyah. Kata Zahabi, Jahmiyun halik kana yunadhiru fi khalqil Quran. Dia adalah seorang Jahmi, lebih parah daripada Mu'tazilah. Yang parah ya, yang dia mendebat untuk membela Al-Quran adalah makhluk. Dia membela Al-Quran untuk makhluk. Dia punya keyakinan Al-Quran untuk makhluk. Dia yang pertama kali menolak khabar ahad. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah. Taib. Maka saya membagi yang menolak khabar wahid ada dua. Yang pertama yang menolak khabar wahid atau khabar ahad baik terkait akidah maupun fikih. Itu dia tolak secara keseluruhan, fikih maupun akidah. Kecuali memenuhi persyaratan. Taib, ini dikenal ada dua kelompok. Yang pertama Al-Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah terlalu banyak riwayat yang menunjukkan bahwasanya mereka menolak hadis-hadis ahad seperti perkataan ulama-ulama mereka. Bahkan di antara mereka seperti An-Nazzam pun bahkan menolak hadis mutawatir. Memang hadis mutawatir pun bisa mungkin ada kedustaan ya. Tapi kebanyakan mereka menolak hadis ahad. Seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarh Usul Khamsah menolak hadis ahad ya. Demikian juga ulama-ulama Mu'tazilah yang lain ya. Tujuan mereka menolak hadis-hadis ahad baik dalam permasalahan akidah maupun permasalahan fikih, tujuannya adalah untuk menolak banyak hukum syariat. Jadi tujuan mereka hukum syariat, ada hukum syariat kata mereka hadis ahad. Padahal kita tahu hadis kalau ribuan jumlahnya, yang mutawatir cuma sedikit, 5% mungkin, tidak lebih dari 5%. Sisanya hadis ahad. Kalau ahad ditolak semuanya, ya, maka hilanglah hukum-hukum syariat. Sebagian mereka mengatakan boleh diterima dengan syarat 3. Dengan 3 syarat. Yang pertama tidak boleh menyelisih zahir Al-Quran. Kata mereka tidak boleh menyelisih zahir. Menurut pendapat mereka, selama menyelisih zahir Al-Quran, meskipun sebenarnya tidak menyelisih bisa dikompromikan, kata mereka ditolak. Kalau enggak menyelisih mungkin bisa diterima. Syarat kedua, tidak boleh bertentangan dengan akal. Akal mereka dijadikan hakim dalam hal ini. Karena sebagaimana Mu'tazilah Asy'ariyah punya kaidah taqdimul akal ala nakal, bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Selama dalil bertentangan dengan akal mereka, maka harus ditolak. Yang ketiga, tidak boleh dalam permasalahan akidah. Masalah akidah kata mereka tidak boleh diterima hadis ahad. Ini adalah pendapat Mu'tazilah. Demikian juga kelompok yang kedua adalah Maturidiyah. Maturidiyah juga sama ya. Sebagaimana disebut Abu Mansur Al-Maturidi ya. Dalam kitabnya At-Tauhid dan juga dalam kitabnya Ta'wilat ya. Beliau mengatakan, Abu Mansur Al-Maturidi pendiri mazhab Maturidiyah, bahwasanya khabar ahad tidak menimbulkan keyakinan ya. Ya, tidak menimbulkan keyakinan ya. Kemudian beliau juga berkata bahwasanya tidak boleh dibangun akidah di atas khabar ahad. Kata dia, la tubnal aqaid ala akhbaril ahad li'annaha la tujibul ilma yaqinan. Tidak boleh dibangun akidah di atas khabar ahad karena khabar ahad tidak menimbulkan keyakinan. Kata mereka yang meriwayatkan cuma 1, 2, 3 tidak yakin. Kalau 10 baru kita yakin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan mereka bukan cuma masalah akidah saja, masalah fikih juga harus mereka sesuaikan dengan usul mereka. Contoh, mereka menolak tentang bahwasanya menyentuh zakar bisa membatalkan wudu. Tapi lihat cara penolakan mereka. Dikatakan oleh Abu Zaid Ad-Dabusi dalam kitab Ta'sis An-Nadhar, dia berkata, al-asl inda ashabina anna khabar al-ahad mata warada mukhalifan li nafsi al-usul mithla ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu awjaba al-wudu' min masjid dzakar lam yaqbal ashabuna hadha al-khabar li'annahu warada mukhalifan lil usul. Kata dia, yang menjadi dasar menurut kelompok kami dari kalangan madhab Hanafiyah yang bermadhab Maturidiyah, bahwasanya khabar ahad kapan menyelisihi ya pokok-pokok usul fikih kami, maka ditolak. Seperti diriwayatkan dari Nabi mewajibkan tentang wajib untuk berwudu karena menyentuh kemaluan, maka ini tidak diterima oleh ulama kami karena itu menyelisihi usul kami, usul fikih kami ya. Jadi sebenarnya mereka juga mempersyaratkan kalau fikih juga kalau menyelisih usul yang mereka sudah tetapkan harus ditolak. Ini juga ada isyarat bahwasanya mereka tidak hanya menolak khabar ahad dalam masalah akidah, mereka juga menolak khabar ahad dalam masalah fikih. Meskipun tidak banyak,
Kapan? Ketika menyelisihi usul mereka. Taib, ini yang jadi problem masalahnya. Ini diikuti oleh apa namanya, liberal, kaum liberalis, pluralis, sebagaimana yang saya sebutkan dalam disertasi saya. Mereka mengatakan kami tidak menerima hadis kecuali mutawatir. Hadis ahad mereka tolak semua. Di saat hanya prasangka, namanya satu orang dua orang meriwayatkan bisa salah kata mereka, kita tolak. Kita hanya terima hadis kalau yang riwayatin banyak. Dan kita tahu hadis mutawatir cuma sekitar 5%. Itu pun kata mereka yang mutawatir pun harus kita tafsirkan sesuai dengan kemaslahatan kita. Ya sudah. Akhirnya mereka menolak banyak. Kita bicara hadis, kata mereka hadis ahad, hadis saat mereka tolak. Makanya kata Ibnu Taimiyah, bid'ah semakin menjauh semakin parah. Kalau bid'ahnya Mu'tazilah, Maturidiyah sudah salah, bid'ahnya liberalis dan pluralis lebih parah lagi. Mereka menolak secara mutlak hadis ahad, hadis mutawatir pun mereka harus tafsir sesuai dengan kemaslahatan yang mereka kehendaki. Ini semakin parah. Taib. Adapun Asy'ariyah, maka mereka menolak khabar wahid dalam masalah akidah. Masalah fikih mereka terima, tapi dalam masalah akidah mereka tolak, dan ini terlalu banyak penukilannya di mana mereka menolak hadis-hadis ahad. Contohnya Abul Ma'ali Al-Juwaini, ya, tokoh Asy'ariyah, dalam kitabnya Al-Irsyad ila Qawatil Adillah halaman 181, dia berkata, ammal ahadits allati tamassakuna biha fa ahadun la tufdhi ila al-ilm. Ketika dia membantah misalnya Ahlus Sunnah, dia mengatakan hadis-hadis yang dijadikan dalil tentang masalah akidah adalah hadis ahad, tidak bisa memberikan faedah ilmu, ya, maka dia tolak. Ar-Razi juga berkata dalam kitabnya, misalnya dalam kitabnya banyak, di antaranya dalam Asasus Taqdis dan juga Al-Matalib Al-Aliyah, dia berkata akhbarul ahad maznunah. Hadis-hadis ahad semuanya prasangka, tidak bisa dipastikan. Falam yujiz tamassuku biha fi ma'rifatillah fa sifati, maka tidak boleh dijadikan dalil dalam mengenal Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian At-Taftazani dan juga ulama-ulama banyak, ya. Dan ini semua menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Taib. Inilah kelompok-kelompok sikap mereka terkait dengan khabar ahad. Kata mereka untuk masalah, ada yang mengatakan ditolak semuanya, ya, seperti liberalis, ada yang menolak akidah dan menolak fikih, tapi kalau jika tidak memenuhi persyaratan, adalah menolak akidah saja seperti Asy'ariyah. Kata mereka, kenapa kita menolak? Karena akidah adalah perkara keyakinan, tidak mungkin dibangun di atas dalil yang masih persangkaan. Namanya dalil diriwayat satu orang dua orang maka masih persangkaan. Maka tidak bisa kita bangun masalah akidah di atasnya. Tapi bagaimana bantahan terhadap mereka? Bantahan. Yang pertama mudah, satu, mereka menyelisih ijma. Ijma tadi yang menyampaikan banyak. Yang menyampaikan siapa? Imam Syafi'i, Ibnu Abdul Bar, dan banyak, ya. Di antara juga Al-Khatib Al-Baghdadi misalnya. Beliau berkata, "Alal amali bi khabaril wahid kana kafatu tabi'in wa ba'dahum min al-fuqaha al-khalifin fi sa'ir amsaril muslimin ila waqtina hadha." Kata beliau, mengamalkan khabar wahid adalah pendapat seluruh tabi'in dan setelah mereka dari para fuqaha yang datang belakangan di seluruh negeri-negeri kaum muslimin sampai hari ini, kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Walam yablughna an ahadin minhum inkaru dzalik, dan tidak kami dengar seorang pun ahli fikih menolak hadis ahad. Wala i'tiradan alaihi, ya, dan tidak ada yang mengkritik, ya. Sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmu Riwayah. Baik, demikian juga tadi disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim, Al-Khatib Al-Baghdadi, dan seterusnya, banyak sekali yang mengatakan ijma. Sehingga metode mereka ini menyelisih ijma para ulama, dan kita tahu semua yang menyelisih ijma maka harus ditolak. Tapi bantahan kedua, kita bilang, kalian mengatakan atau kita katakan terapkan keyakinan kalian pada diri kalian.
Kita bilang senjata makan Tuhan, senjata makan Tuhan. Itu terapkan kaidah kalian pada kaidah kalian pada keyakinan kalian sendiri. Baik, terapkan ya. Apa keyakinan kalian? Keyakinan kalian bahwasanya akidah harus dibangun di atas hadis mutawatir. Bahwasanya khabar ahad tidak bisa dibangun masalah akidah di atas hadis ahad. Kita bilang, bukankah itu suatu akidah? Keyakinan kalian bahwasanya khabar ahad tidak bisa membangun akidah, itu kan akidah? Mana dalil akan akidah kalian tersebut? Hadis mutawatir. Gampangannya, mana hadis mutawatir yang menyatakan akidah kalian? Tentu tidak ada. Tidak ada hadis mutawatir. Baik, di antaranya subhanallah ada bantahan terhadap sebagian, ada sekelompok orang yang kelompok yang kontemporer tersebar di Jepang ya. Tersebar di Jepang, kemudian terpengaruh sebagian orang muslim di Jepang terpengaruh akidah ini. Dia mengatakan akidah tidak bisa terima oleh hadis ahad. Padahal yang menyebarkan Islam kepada mereka adalah satu-satu orang. Bukan rame-rame, satu orang sini, satu orang sini. Mereka masuk Islam dengan yang mengajarkan cuma satu orang. Seperti Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berdakwah sendirian. Berdakwah sendirian ya. Nah, kalau tidak diterima berarti tidak sah dong Islamnya. Harus 10 orang Nabi utus untuk mendakwahkan Islam. Jadi kita bilang bantahan yang kedua senjata makan Tuhan. Bantahan yang ketiga kita bilang tidak pas membedakan masalah fikih dan akidah perihal hadis ahad, maka tidak tepat. Adalah tidak tepat. Artinya mereka mengatakan sebagian mereka kalau masalah fikih kita boleh pakai hadis ahad, adapun masalah akidah tidak boleh pakai hadis ahad. Kenapa tidak tepat? Karena perhatikan. Setiap amal fikih mengandung keyakinan. Mengandung keyakinan. Bukankah kalau kita beramal masalah fikih misalnya, masalah batal wudu, masalah keutamaan amal salat duha, itu semua hadis ahad semuanya. Nah, bukankah kalau kita beramal kita meyakini? Kalau kita enggak meyakini ada pahala salat duha, kita enggak mungkin salat duha. Kalau kita enggak meyakini Rasulullah pernah ngomong tentang salat duha, meskipun hadis ahad kita enggak bakalan salat duha. Jadi kita mengamalkan itu dalam hati kita sudah ada keyakinan Rasulullah mengucapkannya, maka kita mengamalkannya. Jadi masalah fikih itu bukan cuma sekedar amalan, tapi di dalam fikih tersebut ada keyakinan. Kalau kita enggak yakin bahwasanya Nabi pernah ngomong tentang salat duha, ngapain kita salat duha? Tapi kita salat duha itu karena yakin Nabi pernah mengucapkan hal tersebut, meskipun hadisnya hadis ahad. Paham? Baik, yang kedua terkait dengan hadis fikih namun mengandung akidah. Ini juga gimana cara menghadapinya? Mengandung akidah. Contoh hadis tentang hadis berlindung, hadis berdoa berlindung dari 4 perkara. Baik. Hadis ini kata Nabi SAW, jika kalian duduk di tasyahud akhir, falyata'awwadz min 4, maka hendaknya kalian berlindung dari 4 perkara. Dengan berkata Allahumma na'udzubika, seperti kita baca doa ketika tasyahud, Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik. Hukum kalau masalah fikih ditinjau dari masalah ini, masalah hadis ini, masalah fikihnya hukum berdoa sebelum salam. Itu masalah fikih. Hadisnya ada hadis ahad. Tetapi masalahnya doanya mengandung masalah akidah. Azab kubur akidah, azab neraka jahanam akidah, adanya dajjal juga akidah.
Jadi bagaimana kita mau menghadapi hadis seperti ini? Hadis ini secara fikih ada bagian fikihnya, tapi dia juga include ada masalah akidah. Mau kita terima atau mau kita tolak? Kalau kita tolak, menurut kaidah kalian masalah fikih bisa dipakai hadis ahad. Tapi kalau kita terima ini karena masalah fikih, ternyata kandungannya masalah akidah. Ini contoh bahwasanya tidak bisa dibedakan antara fikih dengan masalah akidah. Ya. Kalau kata mereka bahwasanya kami menolak hadis akidah kecuali hadis mutawatir karena hadis ahad mungkin ada kedustaan, mungkin ada kelupaan sang rawi. Kita katakan demikian juga. Masalah fikih juga kalau hadis ahad bisa saja perawinya juga salah. Bisa juga perawinya juga salah. Tapi bantahan berikutnya kita bilang hadis sahih itu yang menilai adalah pakar, adalah ahlinya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan validasinya. Yang bicara hadis ini sahih dhaif bukan sembarang, para pakar, para ahli, Imam Ahmad, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim, Ad-Daruqutni, mereka orang yang bergelut tentang hadis, mereka tentang rawi-rawi, sekini mereka bicara, mereka ahlinya. Ini disyaratkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebagaimana seorang ahli, kalau ada orang ahli bicara tentang nahwu, dia ahli, dia ngerti tentang sejarah, dia ahli, maka kita percaya karena dia ahlinya. Bukan kita yang menilai, tapi mereka, kalau mereka sudah nilai, bila mereka bilang sahih, maka kita terima karena mereka yang ngerti mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Ngapain kita ragu, ya. Tidak usah jauh-jauh, saya sering sampaikan, ketika tidak usah kita bicara para perawi. Kalau ada guru kita yang kita percaya dia takwa, dia soleh, kemudian dia nyampaikan kabar kepada kita. Tidak usah jauh, misalnya Syekh Abdul Razak sampaikan kepada saya, ya Firanda, sungguhnya telah terjadi di Madinah begini. Saya percaya itu tidak? Saya percaya, tidak perlu saya tanya sama syekh yang lain. Karena saya kenal betul Syekh Abdul Razak, beliau orang jujur, hafalannya kuat. Ketika beliau sampaikan, saya langsung terima. Tidak usah Syekh Abdul Razak, teman kita tinggal di Madinah. Kita kenal dia jujur, dia enggak suka bohong. Ketika dia menyampaikan, ya Firanda, dia telepon, ya Firanda di Madinah begini. Saya terima langsung, saya tidak perlu tanya orang lain. Ini kita tidak bicara tentang perawi hadis, kita bicara orang yang kita kenal yang mungkin sering lupa, tapi kita tahu dia jujur. Ada masalah ini, dia tidak lupa. Dia bilang, saya lihat kemarin di Madinah terjadi begini. Kita terima. Apalagi kalau kita bicara tentang para perawi hadis yang dikatakan thiqah, itu pasti orang soleh, hafalannya kuat, bertakwa, tidak mungkin bohong. Oleh karenanya yang benar bahwasanya kalau sudah datang hadis kita terima meskipun hadis ahad. Jika sudah datang kita terima, jika tidak maka banyak hadis-hadis yang bisa kita tolak, banyak akidah yang kita buang, banyak hukum fikih yang bisa buang. Sehingga lihat banyak hadis-hadis ahad yang mereka tolak. Tapi anehnya seperti Asy'ariyah hadis ahad mereka tolak. Tapi kalau Aristoteles, Plato berkata mereka terima, itu aneh. Ya. Aristoteles berkata demikian, Plato berkata demikian, mereka terima. Kalau hadis-hadis dari Nabi SAW, hadis ahad mereka tolak. Tapi kalau pemikiran Aristo mereka terima. Wallahul musta'an. Demikian saja mungkin yang bisa sampaikan. Ini pembahasan agak rumit memang, tapi harus kita sampaikan karena ini yang disampaikan dalam salah satu akidah Imam Syafi'i yang penting yang harus kita ikuti. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.